Bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini kita sudah masuk di triwulan pertama sudah selesai ya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita masih ada, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bulan ini kita belajar banyak tentang identitas kita di dalam Tuhan. Betapa penting identitas, karena itu akan mempengaruhi perilaku kita, pemikiran kita. Nah, saya akan mulai dari Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, ini adalah peristiwa di mana Adam dan Hawa setelah makan buah. Sebetulnya waktu diciptakan, Adam dan Hawa itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi ketika dia hidup di luar Tuhan, dia makan buah yang dilarang, maka keadaannya menjadi berdosa. Nah, seringkali kalau kita ada di luar Tuhan, seringkali seperti yang saya bold itu, siapa yang memberitahu kamu? Sering kita itu merasa saya nggak berguna, saya tidak baik, saya tidak berarti karena ada yang memberitahu kepada kita. Bahkan satu terjemahan menulisnya begini, "Siapakah yang memberi pengetahuan kepadamu?" Pengetahuan itu mungkin bisa datang dari mana? Dari adat istiadat. Satu contoh, ada suku-suku tertentu yang punya penilaian yang kurang terhadap wanita. Padahal sebetulnya di mata Tuhan, pria dan wanita itu adalah sama ya. Nah, hal seperti ini selalu membuat identitas kita jadi nggak seperti yang apa yang maunya Tuhan. Siapa yang beritahu kita? Siapa yang mengatakan itu kepada kita? Tetapi pagi hari ini kita mau melihat dari Roma 8 ayat 16. Saya bacakan. "Roh Kuduslah yang mengkonfirmasi siapa kita sebenarnya. Kita tahu siapa Dia dan kita tahu siapa kita, yaitu Bapa dan anak-anak." Roh Kudus itu bersaksi dengan roh kita. Hubungan kita itu sebenarnya adalah Bapa dan anak. Jadi ketika lingkungan, orang-orang di luar kita mungkin membuat gambar diri kita itu jadi buruk, harusnya kita ini mendapat kesaksian dari Roh Kudus. Sama seperti, slide berikutnya, sama seperti waktu kita ini percaya Yesus ya. Ketika kita percaya Yesus, saudara yakin bahwa saudara adalah orang yang diselamatkan? Kenapa kita yakin? Karena ada kesaksian roh di dalam roh kita. Bahwa ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Nah, hal yang sama terjadi bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Gambar diri yang sejati dibentuk oleh kesaksian Roh Kudus di dalam kita. Amin. Jadi saudara dan saya sekarang identitas kita semua ini adalah anak-anak Allah. Bahkan dikatakan tadi hubungannya seperti Bapa dengan anak.
Mau kita punya kekurangan apapun, tetapi kita adalah anak-anak yang berharga di matanya. Amin. Dalam Roma 8 ayat 16, dalam terjemahan sederhana Indonesia menulisnya begini. Jika rohnya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarganya. Kalau kita bicara, mungkin kartu keluarga kita sekarang ini, kita ini adalah anggota keluarga Allah. Jadi di setiap kartu keluarga yang ada, nama kita itu ada di situ bersama dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi betapa sering kita ini dibohongi oleh pengakuan, mungkin itu keluarga, teman, bahwa kita bukan orang yang berguna. Tetapi sebetulnya kita ini anggota keluarga Allah. Dikatakan di situ, sebab Roh Kudus itu membuat peran Allah sebagai Bapa menjadi nyata bagi kita ketika Dia berbisik dalam lubuk hati kita yang paling dalam, engkau adalah anak kesayangan Allah. Ini loh identitas kita. Kita ini keluarga Allah. Kita ini anak kesayangan. Mungkin bisa kasih tahu sebelahnya, kamu sangat disayangi Tuhan. Mungkin lebih halus lagi, saudara, kamu disayang Tuhan. Iya, tadi sayang Tuhan ya. Sekolah minggu suka nyanyi lagu sayang sayang disayang. Nah itu bukan cuma sekedar lagu, tapi kalau kita ngerti ya bahwa kita ini disayang Tuhan, maka gak ada orang yang bisa menghakimi kita, menghina kita. Saudara kalau punya anak sayang tidak? Siapa di sini yang sudah punya anak? Saudara pasti sayang anaknya kan? Bukan sayang anak tetangga kan? Iya. Nah, ketika kita disayang Tuhan, kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Amin. Nah, ada satu cerita di Alkitab yaitu tentang anak yang hilang. Tentu saudara tahu ya, ada si bungsu, ada si sulung. Nah, si bungsu ini melihat orang tuanya punya warisan banyak, dia langsung bilang, saya mau pergi. Saya mau keluar dari rumah dan minta bagian. Ketika dia di dalam rumah, dia adalah anak yang disayang. Sulung juga anak yang disayang. Tapi si bungsu ini memilih untuk keluar. Dan ketika di luar, apa yang terjadi? Tentu saudara semua tahu ya cerita ini ya. Bahwa dia menghabiskan uangnya, berfoya-foya, sampai akhirnya gak ada lagi yang bisa dimakan. Dia mau minta makan, makanan babi saja tidak diberi. Pada saat itu kesadarannya kembali. Dia ingat kepada Bapa di surga, tapi dia juga ingat kepada papanya. Dia balik pulang ke rumah. Dia berkata, biar aku datang sebagai hamba. Tetapi ketika dia datang kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Anak tetap anak. Walaupun sudah salah, tapi Bapa itu menyambut dia. Dia katakan, anakku yang sudah mati, sudah kembali. Nah mungkin hari-hari ini, ada banyak di antara kita yang merasa, kok saya seperti merasa kurang berharga. Saudara harus ingat, saudara ini loh anak kesayangannya. Meskipun kita pernah berbuat salah, ketika kita menyadari keadaan kita kembali kepada Tuhan. Dia akan menerima saudara dan saya. Amin. Sebab dia katakan bahwa kita ini keluarganya diterima. Jadi anak ini datang, dia kira saya mau jadi hamba. Ternyata tidak. Statusnya sebagai anak tetap anak. Begitu juga dengan Tuhan kita. Saya bagi sedikit kesaksian ya. Ini terjadi dalam hidup anak saya. Pada waktu itu dia sekolah
masih SD kelas 6. Ketika ada pelajaran sejarah, guru ini kurang bisa menghargai anak saya. Mungkin anak saya ini terlalu ribut ya, mungkin ribut di kelas atau bagaimana, sehingga guru sejarah ini memberi hukuman. Setiap pelajaran sejarah, anak saya tuh tidak boleh duduk di kursi nulis di meja, tapi ditaruh di bawah meja. Sayangnya dia tidak cerita. Jadi cerita itu baru diceritakan setelah dia lulus dari sekolah dasar. Andai kata tidak kan kita bisa viralkan. Zaman dulu belum ada ya. Kalau sekarang kan memang ada begitu. Zaman dulu kan gak ada. Dia gak cerita, padahal hubungan saya dengan anak ini cukup dekat. Apa saja saya tahu. Bahkan dia misalnya ada temannya yang begini-begini, saya tahu. Tapi yang cerita ini dia tidak ceritakan. Jadi itu hampir 1 semester. Setiap guru sejarah itu masuk, langsung kamu duduk di kolong. Ikut pelajaran dari kolong. Saya pikir ya ampun, kita bayar uang sekolahnya full ya kan. Nah kalau gak begitu, dia disuruh ke laboratorium. Disuruh bikin ringkasan. Jadi dia hampir tidak pernah mendengarkan pelajaran sejarah. Nah, ketika dia sudah lulus, dia baru cerita peristiwa itu. Kebetulan saya masukkan dia sekolah SMP-nya, kita pindah sekolah. Saya pilih sekolah National Plus karena waktu itu saya dengar bahwa di sini tuh bisa menghargai keunikan setiap manusia. Saudara merasa tidak diri saudara unik? Kadang-kadang kita curang ya, kita nuduh, ini lo unik. Padahal kita sendiri punya keunikan, bahkan mungkin tanda petik keanehan sendiri ya kan. Nah, pada waktu itu saya sekolahkan dia di sekolah yang berbeda. Saya tidak pernah cerita masa lalunya dia itu seperti apa. Tetapi saya belajar bahwa karena dia, anak saya, adalah anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya cara yang lain untuk menolong dia. Jadi ketika di SMP itu, guru sejarah itu melihat potensi anak saya ini. Jadi ketika guru itu lihat potensi, karena kebetulan saya punya anak ini memang suka sejarah. Dari kecil itu kalau saya ceritain firman Tuhan, itu dia senang sekali. Jadi makin malam tuh gak makin tidur. Karena makin malam makin matanya makin bulat karena lanjut. Yusuf terus lanjutannya apa? Jadi ini anak memang senang sejarah. Nah ternyata guru SMP ini melihat potensinya. Jadi pada waktu itu dia disuruh jadi asisten. Mengajar bersama guru. Jadi misal 1 bab, halaman sekian sama sekian, anak saya suruh belajar dulu. Besok di sekolah dia yang mengajar, gurunya yang lanjutannya. Seperti itu. Jadi dia merasa ada penghargaan. Nah ketika dia cerita itu kepada saya, mungkin kisah ini akan bisa saudara aplikasikan, bukan sama persis tetapi polanya itu pola firman. Coba kita buka dulu ya, dari 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 4-6. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriak ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Jadi ketika dia cerita itu kepada saya ingat kepada firman ini. Di sini dikatakan ada kapak yang jatuh. Dikatakan di mana jatuhnya. Ketika tahu ini jatuhnya di sini, lalu Nabi Elisa ambil kayu, dilemparkan di situ dan kapak itu keluar. Kayu itu bicara tentang salib. Kayu itu bicara tentang Yesus. Jadi dari kesaksian ini saya itu berpikir,
Tuhan itu menyembuhkan gambar diri kita yang rusak melalui orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Saya sebagai ibunya tentu saya sangat sedih mendengar cerita anak saya itu. Tetapi ketika saya dengar Tuhan pakai guru sejarah tanpa saya beritahu, tetapi ada Tuhan yang tahu. Nah mungkin pagi ini saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin ada kejatuhan di mana saudara merasa saya ini kok nggak berharga ya. Saya ini kok tidak bisa apa-apa. Saudara datang pada Tuhan sama seperti kepada bapakmu. Bilang, Tuhan, saya jatuh di sini. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Di mana jatuhnya ketika kita datang kepada Dia, Dia akan menyambut. Sama seperti anak yang terhilang itu tadi. Dia sudah menghabiskan semuanya, tapi waktu dia datang, dia nggak diusir, tapi justru disambut, diadakan pesta besar. Saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa Bapak Ibu tangkap ya. Bukan kesaksiannya harus sama, tidak, tetapi pola firmannya. Pola firmannya. Jadi kalau kita merasa jatuh, kadang-kadang mungkin itu titik terendah kita, tapi di situ menjadi titik pembalikan Tuhan. Semakin dalam, di situ Tuhan bisa buat menjadi semakin indah. Ada banyak cerita-cerita ya, seperti Thomas Alva Edison yang dibilang bodoh. Tapi ketika dia masih ada ibu yang terus menolong dia, ternyata dia nggak bodoh. Justru kita bisa menikmati ini semua karena kebodohannya. Jadi tidak ada, kalau kita tahu gambar diri kita di dalam Tuhan, mari kita bilang, Tuhan, saya anakmu, saya Engkau kasih. Tolong di titik-titik yang saya sulit untuk berubah, biarlah kasih Tuhan menolong kita. Amin. Nah, Roh Kudus itu memberi kesaksian bukan hanya satu kali ya. Tetapi saya tulis di situ ada satu versi itu menulis begini. Roh Kudus terus menerus menambahkan kesaksian yang menguatkan bahwa kita adalah anak Allah dan kita terus akan ada sebagai anak Allah. Jadi kesaksian Roh Kudus bahwa kita ini anak Allah enggak cuma sekali saja, tapi sepanjang umur hidup kita. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus ya. Yesus waktu dia mau lahir, ada malaikat yang datang, yang memberitahu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung anak Allah. Kemudian awal bulan kemarin Pak Jerry share juga tentang ketika Yesus dibaptis. Ada suara yang mengatakan engkau adalah anak Allah. Anak Allah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Enggak sampai di situ. Waktu dia di padang gurun, dia ketemu dengan setan. Ada 3 pencobaan, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu melalui Pastor Jerry. Di situ pun juga seperti yang dikejar adalah status anak Allah. Yesus tidak khawatir. Karena apa? Karena Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus di dalam dirinya, dia anak Allah. Seringkali orang berkata begini, kamu anak Allah kalau kamu bisa mengadakan mujizat. Waktu itu Yesus dibilang, ayo kalau kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Bisa tidak Yesus ubah batu jadi roti saat itu? Bisa. Tapi dia gak perlu mengadakan mujizat. Karena dia tahu Roh Kudus di dalamnya sudah memberi kesaksian. Walaupun kamu gak mengadakan mujizat mengubah batu jadi roti, kamu gak harus jatuh lalu ada malaikat, kamu anak Allah. Dan pada akhir cerita itu turunlah malaikat-malaikat melayani dia. Karena dia anak Allah, turunlah malaikat-malaikat melayani dia. Bahkan sampai pada saat kematiannya. Tentu saudara ingat ya, peristiwa menjelang kematiannya. Yang dipertanyakan juga, jika kamu anak Allah, aku bisa memberi kamu kuasa. Kamu anak Allah bukan? Salah satu dari yang ngomong hukum itu ya. Yesus bilang gak ada kuasa
untuk kamu kalau bukan dari Tuhan. Tapi dia tidak bilang marah dan sebagainya, tidak. Bahkan sampai waktu disalib. Disalib pun juga dikatakan, kalau kamu anak Allah, turun dari salib. Bisa tidak dia turun dari salib? Bisa. Tetapi dia tidak perlu membantah yang mengolok-ngolok. Karena apa? Karena di dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam lubuknya, dia sudah tahu bahwa dia adalah anak Allah. Nah, seringkali ketika kita menghadapi kesukaran, tantangan, mungkin akan ada banyak orang yang menantang kita. Buktikan. Gak perlu pembuktian, kita tetap bisa tenang bahwa kita adalah anak Allah. Dalam setiap tantangan, pencobaan, gak perlu kita buktikan ketika kita tahu saya anak Allah. Saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Dan pembuktian ini Yesus ini sampai kepada kematiannya itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Dan kita tahu bahwa ia anak Allah. Sebab Allah berkata demikian dengan suara dari langit ketika Yesus dibaptiskan. Dan sekali lagi ketika ia menghadapi kematian. Suara itu tidak hanya terdengar pada waktu ia dibaptiskan, tetapi juga pada waktu ia menghadapi kematian. Dan Roh Kudus yang selamanya benar juga mengatakan demikian. Jadi kita mempunyai 3 saksi. Suara Roh Kudus dalam hati kita, suara dari langit pada waktu Kristus dibaptiskan, dan suara sebelum ia mati. Dan ketiganya mengatakan hal ini, bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Jadi baik saudara saat ini usia berapa, sampai kita mati pun, kita tetap anak Allah. Anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mungkin di waktu yang akan datang akan ada banyak yang harus saudara dan saya hadapi. Mungkin itu tantangan, kesukaran, atau mungkin juga ada kata-kata kalimat yang tidak baik tentang diri kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya tutup dari 1 Yohanes 5 ayat 9, saya minta tim PAW. 1 Yohanes 5 ayat 9 berbunyi demikian. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Kesaksian Allah itu lebih kuat. Jadi siapapun yang memberitahu kita hal yang buruk, kita percaya. Kesaksian Allah itu lebih kuat ya. Kesaksian Allah itu lebih kuat. Dan biarlah kita juga terus mungkin kita belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri, tapi kita mungkin perlu bilang gini, Tuhan terima kasih ya, saya ini anakmu yang kau kasih. Terima kasih Tuhan karena aku ada di dalam kartu keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan karena Roh-Mu selalu mengingatkanku setiap hari, terus setiap hari bahwa aku adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin.